Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Isnaini, NPM 18133100134. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Jadi yang pertama yaitu profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Jadi rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungannya. Nah, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas suatu manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, teman-teman, gimana sih caranya untuk menggunakan rasio profitabilitas ini? Jadi, rasio profitabilitas itu dapat digunakan dengan cara membandingkan suatu komponen yang ada dalam laporan keuangan. Nah, salah satunya yaitu laporan keuangan bagian neraca dan laporan keuangan di bagian laba rugi. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Tujuan yang kedua yaitu untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Tujuan yang keempat untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Tujuan yang kelima yaitu untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Tujuan yang keenam yaitu untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Jenis rasio profitabilitas ini ada 6 teman-teman. Nah, yang pertama yaitu profit margin on sales, di mana rasio ini itu digunakan untuk mengukur margin perusahaan atas penjualannya. Nah, dalam menghitung rumus margin perusahaan ini tuh ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu menghitung margin kotor dan yang kedua yaitu menghitung margin bersih. Nah, menghitung margin kotor yaitu rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Nah, yang kedua yaitu menghitung margin bersih atau net profit margin yaitu earning after interest and tax atau EAT dibagi sales. Jenis yang kedua yaitu hasil pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. Merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas penjualan aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi total aset. Jenis yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont. Rumusnya yaitu margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas atau bisa disebut dengan return on equity atau ROE, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi dengan equity. Jenis yang kelima yaitu hasil pengembalian ekuitas atau ROE dengan menggunakan pendekatan DuPont, yaitu rumusnya yaitu margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali dengan pengganda ekuitas. Selanjutnya, jenis yang terakhir yaitu laba per saham biasa, laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock, yaitu rumusnya laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio profitabilitas dalam perusahaan PT Aset Indonesia Tbk. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio profitabilitas pada perusahaan PT Aset Indonesia Tbk. Nah,
Analisis yang pertama yaitu analisis rasio net profit margin, di mana pada tahun 2018 itu memperoleh rasio sebesar 19% dan pada tahun 2018 itu memperoleh rasio sebesar 3%. Nah, di mana dapat dikatakan kondisi rasio net profit margin itu mengalami penurunan sebesar 16%. Nah, rata-rata net profit margin ini juga sudah diketahui sebesar 11%. Apabila rata-ratanya 11%, maka pada tahun 2018 itu dikatakan sudah baik karena sudah di atas rata-ratanya. Sedangkan pada tahun 2019 itu dikatakan masih buruk karena masih di bawah rata-rata. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan harga-harga dalam perusahaan itu relatif lebih rendah atau biaya-biayanya yang relatif lebih tinggi. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis return on investment atau ROI, di mana pada tahun 2018 itu memperoleh rasio ROI sebesar 23% dan pada tahun 2019 itu memperoleh rasio ROI sebesar 11%. Nah, dapat dikatakan bahwa kondisi rasio ROI pada perusahaan aset Indonesia ini mengalami penurunan sebesar 12%. Dan jika rata-ratanya 17%, maka pada tahun 2019 itu dikatakan masih buruk karena masih di bawah rata-rata, sedangkan pada tahun 2018 dikatakan sudah baik karena sudah di atas rata-rata. Nah, hal ini itu disebabkan oleh rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis return on equity atau ROE, di mana pada tahun 2018 itu memperoleh rasio ROE sebanyak 2% dan pada tahun 2019 memperoleh rasio ROE sebanyak 39%. Jadi, dapat dikatakan rasio ROE ini pada perusahaan PT Aset Indonesia mengalami kenaikan sebesar 37%. Nah, apabila rata-ratanya sebesar 21%, maka pada tahun 2018 itu dikatakan masih buruk karena masih di bawah rata-rata. Sedangkan pada tahun 2019 itu dikatakan baik karena sudah di atas rata-rata atau sudah memenuhi rata-ratanya. Analisis yang terakhir yaitu analisis earning per share of common stock, di mana pada tahun 2018 memperoleh rasio sebesar Rp30 dan pada tahun 2019 memperoleh rasio sebesar Rp40. Jadi dapat dikatakan bahwa rasio earning per share of common stock ini itu mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, kenaikan ini itu meningkat lumayan drastis sebesar Rp10 per lembar sahamnya. Artinya kemampuan perusahaan ini untuk mencari keuntungan itu dapat dikatakan berhasil, dan kedepannya manajemen juga perlu meningkatkan kembali aktivitasnya.